warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prinsip geografi. Nah, jadi prinsip geografi ini adalah materi terakhir di bab 1. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai materi tentang konsep dasar, ruang lingkup, aspek, kemudian ada yang namanya konsep, pendekatan, objek. Nah, ini adalah prinsip geografi. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini ya, adalah kita biasakan berdoa terlebih dahulu supaya apa nanti yang kita pelajari bisa berkah dan barokah. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja, prinsip geografi. Nah, jadi prinsip geografi itu nanti ada 4. Kalau kemarin konsep ada 10, kemudian pendekatan ada 3. Nah, sekarang prinsip geografi itu ada 4. Jadi yang pertama adalah mengenai persebaran, interrelasi, korologi, dan deskripsi. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini dia prinsip geografi. Yang pertama adalah prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi itu seperti apa? Jadi keterkaitan antara berbagai aspek fisik, lingkungan, dan manusia dapat dideskripsikan di fakta, gejala, masalah, sebab akibat secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bantuan peta, grafik, diagram, dan juga bisa tabel seperti itu. Oke, jadi titik berat pada prinsip deskripsi itu nanti adalah penjelasan atau penggambaran ya. Jadi menjelaskan atau menggambarkan seperti itu ya. Oke, langsung kita cek soalnya itu seperti apa sih contoh dari prinsip deskripsi. Nah, ini. Gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 memporak-porandakan kota Aceh dan sekitarnya. Oke. Tercatat 100.000 jiwa meninggal dunia dan 50.000 lainnya hilang terbawa arus laut. Prinsip yang terdapat dalam paragraf tadi adalah, nah jadi gini teman-teman, untuk menjawab soal yang seperti ini ya. Jadi mungkin kita sudah tahu bahwasanya soal ini nanti jawabannya adalah deskripsi, kan seperti itu. Tapi bukan jawabannya yang harus kita ketahui, tapi bagaimana pernyataan ini kok jawabannya bisa yang deskripsi seperti itu. Oke, jadi kita ketahui tadi bahwasanya yang namanya prinsip deskripsi itu adalah penjelasan. Jadi isinya tentang penjelasan ya, menjelaskan, menggambarkan. Sedangkan di soal ini, nah ini dijelaskan bahwasanya gempa, ini loh gempa yang terjadi di Aceh tahun 2004 itu memporak-porandakan. Nah, ternyata korbannya sekian. Nah, seperti itu. Jadi soal ini memberikan penjelasan bahwasanya di Aceh ada korban, kemudian jumlahnya 100.000 jiwa, kemudian ada yang 50.000 jiwa ini hilang seperti itu. Maka jawabannya adalah yang deskripsi. Jadi deskripsi sekali lagi intinya pada penjelasan. Nanti beda lagi dengan yang namanya prinsip interrelasi, kemudian distribusi dan korologi. Oke, kita bahas tentang yang interrelasi. Nah, interrelasi itu prinsip yang seperti apa? Jadi gejala dan permasalahan aspek dan aspek manusia saling terkait satu sama lain, yaitu manusia dengan manusia, bisa manusia dengan lingkungan, atau mungkin lingkungan fisik dengan fisik seperti itu. Nah, titik beratnya kalau yang deskripsi tadi berisi tentang penjelasan, menjelaskan. Kalau interrelasi itu adalah hubungan keterkaitan. Yang namanya hubungan keterkaitan biasanya di dalamnya ada yang namanya sebab akibat. Seperti itu ya, ada sebab akibat, hubungan keterkaitan. Nah, kalau kita kembali flashback ke materi yang pendekatan geografi kemarin, bahwasanya interrelasi itu sebenarnya hampir sama dengan yang namanya pendekatan ke lingkungan. Oke, kita cek soalnya. Oke, pada tanggal 4 Januari 2020 terjadi kejadian tanah bergerak atau soil creep di Songgon, Banyuwangi. Ini misalkan ya, contohnya ya. Tanah tersebut bergerak disebabkan oleh hujan lebat dalam sehari yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh air dan labil.
prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah ya. Jadi kita sudah tahu bahwasanya yang namanya prinsip interrelasi itu nanti menyajikan hubungan keterkaitan atau sebab akibat. Nah, pasti di soal itu pasti ada yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibatnya. Nah, contoh ya, misalkan seperti ini. Pada tanggal 4 Januari 2020 terjadi kejadian tanah bergerak atau soil crab di Songgon, Banyuwangi. Titik. Kalau misalkan sampai titik ini nanti masuknya adalah ke prinsip deskripsi ya. Jadi masuknya ke prinsip deskripsi. Karena setelah titik ada kalimat lagi, tanah tersebut bergerak disebabkan oleh hujan lebat. Disebabkan oleh hujan lebat dalam sehari yang mengakibatkan struktur tanah menjadi jenuh air dan labil. Nah, setelah kalimat pertama sampai titik ini tadi dia menjelaskan tentang deskripsi, ternyata di kalimat kedua dia menjelaskan tentang interrelasi. Jadi di sini ada sebab, ada akibat. Karena tanahnya bergerak, maka berakibat misalkan struktur tanahnya menjadi jenuh air dan labil. Maka jawabannya adalah yang interrelasi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini namanya adalah prinsip distribusi atau nama lainnya persebaran gitu ya. Jadi prinsip distribusi atau persebaran itu nanti gejala dan masalah fisik dan manusia tersebar dalam ruang di permukaan bumi ya. Jadi tersebar tidak merata yang pasti. Misalkan di sini nih, ini adalah Kabupaten Banyuwangi. Misalkan di Banyuwangi itu ada, kalau misalkan tumpang pitu ada di Sanggaran ini misalkan, kemudian ada misalkan perkebunan di misalkan Glenmore, kemudian ada lagi misalkan tambang belerang di licin di Ijen, atau mungkin hutannya ada di Alas Purwo seperti itu. Nah, ini adalah persebaran. Jadi titik berat dari prinsip distribusi itu nanti menunjukkan lokasi. Misalkan SDA di Banyuwangi Selatan itu ada Mas. Ternyata di bagian timur, bagian selatan itu nanti ada hutan. Kemudian di bagian utara misalkan ada tambang belerang seperti itu ya. Jadi titik berat pada prinsip distribusi itu nanti dia pada lokasi dan persebarannya ini. Jadi titik berat dari prinsip distribusi itu nanti adalah lokasi dan persebarannya. Coba kita cek soalnya. Di pagi hari masyarakat Banyuwangi mulai beraktivitas. Ada yang ke sekolah, kemudian ke pasar, ke kantor, mungkin ada juga yang ke sawah, ke pantai dan tempat lainnya. Nah, prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf tadi adalah, jadi kita tahu bahwasanya dalam soal ini di pagi hari masyarakat Banyuwangi mulai beraktivitas ya. Ternyata aktivitasnya itu ada yang di sekolah, mungkin ya, ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang di sawah mungkin, ada yang di pantai dan lain sebagainya. Nah, dari pernyataan ini adalah persebaran tempat-tempat atau lokasi dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Banyuwangi. Jadi ini ada yang di sekolah, ada yang di pasar, ada yang di kantor, ada yang di tempat. Jadi prinsip geografi yang terdapat dalam paragraf ini tadi itu adalah prinsip distribusi, karena dia menjelaskan tentang lokasi persebarannya. Ada di sekolah, ada di pasar, ada di kantor dan tempat lain. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada yang namanya prinsip interrelasi. Prinsip korologi ya. Jadi prinsip korologi yang terakhir ya. Jadi prinsip korologi itu nanti berkenaan dengan kajian gejala ya, kemudian fakta dan masalah geografi yang ditinjau dari aspek persebaran, interrelasi, kemudian dan interaksinya dalam ruang. Jadi itu nanti akan membentuk yang namanya suatu integritas atau kesatuan tertentu. Jadi inti dari korologi itu nanti gabungan dari yang namanya prinsip deskripsi, kemudian distribusi, kemudian interrelasi. Oke, seperti itu. Nah, soalnya seperti apa? Oke, kita cek. DKI Jakarta berpenduduk padat dengan tata ruang kurang memadai menyebabkan degradasi lingkungan. Oke ya. Jadi ini di Jakarta ya, dari Jakarta itu pemukimannya padat. Nah, itu merupakan prinsip deskripsi, menjelaskan ini loh Jakarta. Ternyata di Jakarta itu padat ya gini. Kemudian
dengan tata ruang kurang memadai menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Kemudian kepadatan penduduk tersebut akan mengimbas ke wilayah-wilayah penyangga di sekitar DKI Jakarta. Nah, kita harus tahu wilayah-wilayah penyangga yang ada di DKI Jakarta itu mana saja. Nah, artinya di sini nanti ada yang namanya keterangan lokasi yang menunjukkan prinsip distribusi. Seperti contoh, berarti kalau misalkan wilayah penyangga DKI Jakarta itu ya bisa Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, kemudian Kota Bogor dan lain sebagainya ya. Jadi di situ nanti ada persebaran wilayah-wilayahnya yang memiliki tata ruang kurang memadai sehingga pemerintah daerah dan wilayah sekitarnya menghadapi masalah yang sama, yakni kependudukan dan lingkungan. Nah, dari soal yang DKI ini sampai dengan lingkungan hidup ini ya, yang titik ini ya. Jadi kita sudah menemukan ketiga prinsip itu. Yang pertama tadi adalah tentang prinsip bahwasanya DKI Jakarta itu ini loh, DKI Jakarta penduduknya padat. Nah, itu nanti masuk ke prinsip deskripsi. Kemudian dengan tata ruang kurang memadai menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Nah, karena padat akhirnya menyebabkan degradasi. Ini sudah masuk juga ke prinsip interrelasi. Kemudian dilanjutkan kepadatan penduduk tersebut akan mengimbas ke wilayah-wilayah, ini ada wilayah-wilayah penyangga di sekitar DKI Jakarta. Ternyata wilayah-wilayah penyangga di sekitar DKI Jakarta itu meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, kemudian ada yang namanya Kota Bogor. Jadi ada banyak wilayah di sini ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya itu adalah prinsip persebaran atau distribusi yang memiliki tata ruang kurang memadai sehingga pemerintah daerah wilayah sekitarnya menghadapi masalah yang sama, yakni kependudukan dengan lingkungan hidup. Maka prinsip geografi yang erat kaitannya dengan kasus tersebut adalah jawabannya adalah prinsip korologi karena menyangkut prinsip deskripsi, prinsip persebaran dan prinsip interrelasi. Oke, baik teman-teman, itu dulu pembelajaran pada kali ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Ya, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Bisa request materi. Nanti misalkan ada yang belum dipahami, kami juga menerima yang namanya kritik saran. Terima kasih sekali lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.